Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kuliah kali ini kita akan membahas magnetically coupled circuit bagian kedua, yaitu mengenai mutual induktansi, dari buku Alexander dan Sadiku dengan judul Fundamental of Electric Circuits edisi keempat, penerbit McGraw-Hill, New York tahun 2009. Ini bab 13. Mutual induktansi mutual. Ketika ada dua induktor atau gulungan yang jaraknya itu berdekatan satu sama lain, jadi nanti di sana ada flux magnetik yang disebabkan oleh arus di dalam sebuah gulungan yang ada ada hubungannya dengan gulungan yang lain gitu. Jadi arus yang dalam sebuah gulungan ini menyebabkan flux magnetik yang terhubung dengan gulungan lain yang jaraknya itu dekat, yang terpisah tapi jaraknya dekat. Oleh karena itu akhirnya ada tegangan, menginduksi tegangan pada gulungan, pada koil yang berseberangan itu, yang di sebelahnya. Jadi flux magnetik yang timbul di sebuah gulungan akibat arus tersebut akan menyebabkan timbulnya atau menginduksi tegangan di koil yang seberangnya. Fenomena ini diketahui sebagai mutual inductance atau induktansi mutual. Kalau di video sebelumnya kita mempelajari tentang induktansi self inductance atau induktansi sendiri. Nah, mutual induktansi ini kita akan bahas yang ada dua macam nanti, M21 dan M12. Untuk awal kita membahas M21. M21 ini ada dua rangkaian pertama dan rangkaian kedua. Rangkaian pertama ini ada sumber arus I1T yang berupa terhadap waktu, kemudian ada gulungan, gulungan ini induktor, kemudian karena dia melewati gulungan ini timbul flux magnetik yaitu P11, ini self induktasi sendiri. Kemudian ada P12 yang merupakan mutual induktansi mutual mempengaruhi koil yang di sebelahnya. Nah, induktansi sendiri ini akan menimbulkan tegangan V1, sedangkan induktansi mutual akan menginduksi tegangan V2 di rangkaian sebelahnya ini. Jadi ada dua coil, dua gulungan dengan induktansi sendiri. Kemudian induktansi adalah L1 dan L2. L1 itu induktansi sendiri gulungan pertama dari coil pertama, dan L2 adalah induktansi sendiri dari coil kedua, di mana dua coil sini jaraknya berdekatan sehingga bisa mempengaruhi Kemudian coil 1 mempunyai jumlah lilitannya N1 dan coil 2 mempunyai jumlah lilitannya N2. Untuk
penyederhanaan agar mudah analisisnya, anggap saja bahwa induktor yang kedua ini kita bisa lihat itu open ya, tidak ada sumber arus, makanya open berarti tidak ada arus. Carries no current, tidak membawa arus apapun, tidak ada arusnya. Kemudian mutual inductance itu M21 ini adalah ada pada koil 2 yang disebabkan oleh koil 1, maka disebut M21, nanti akan kita bahas. Kemudian ada flux magnet T1, yaitu flux magnet yang melalui rangkaian pertama melewati coil pertama. Nah, flux magnetik P1 ini ada dua komponennya. Pertama P11 itu yang hanya terkait pada coil 1 saja, dan kemudian ada P12 yaitu flux magnetik antara coil pertama dan coil kedua. Nah, di sini bisa lihat mutual induktansi M21 dari coil 2 dengan yang disebabkan oleh coil 1, karena ada flux magnetik dari coil 1 yang mengaruhi coil 2 sehingga menginduksi tegangan di V2. Nah, flux magnetik 1 ini adalah karena dua komponen, berarti kita jumlahkan, yaitu P11 kemudian flux magnetik yang hanya pada coil 1 saja, dan P12 yaitu flux magnetik antara coil 1 dan coil 2. Jadi meskipun dua coil ini terpisah secara fisik, tapi mereka dikatakan berpasangan secara magnetik, atau terpasang atau dipasangkan secara magnetik karena berdekatan. Secara magnetik mereka ini berpasangan sehingga ada flux magnetik antara coil 1 dan coil 2, sehingga ada mutual induktansi M21, yaitu pada coil 2 yang disebabkan oleh coil 1, karena coil 1 ini dilewati oleh arus sehingga menimbulkan flux magnetik mengenai coil kedua, sehingga coil 2 ini memicu tegangan V2. Nah, karena flux P1 ini hanya terhubung dengan coil 1 saja, maka kita mempunyai tegangan V1 sama dengan hukum Faraday, yaitu jumlah lilitan N1 ya proporsional dengan jumlah lilitan N1 dan perubahan flux terhadap waktu. Fluxnya flux total, yaitu P1. P1 ini adalah P11 tambah P12, flux total P1. Jadi tegangan V1 adalah N1 dikali dP1 per dt, perkalian antara jumlah lilitan N1 coil 1 ya, jumlah N1, dan perubahan flux magnet yang secara total di coil pertama yang berubah terhadap waktu karena arusnya berubah terhadap waktu. Nah, ini adalah tegangan yang diinduksikan di coil pertama.
Kemudian karena flux ini disebabkan oleh arus I1 yang mengalir melalui coil 1, maka tegangan V1 bisa kita pecahkan atau bisa kita turunkan lagi menjadi tegangan lilitan N1, jumlah lilitan coil 1 yaitu N1 itu sama dengan perubahan flux magnetik pada coil 1 yang disebabkan oleh perubahan pada arus I1 dikali perubahan pada arus I1 terhadap waktu. Jadi arusnya ini berubah terhadap waktu. Nah, di sini kita mempunyai self inductance atau induktasi sendiri pada coil 1. Yaitu kita sebut dengan L1. L1 adalah induktasi sendiri ini adalah ada di video kita yang pertama, yaitu jumlah lilitan coil 1 yaitu N1 dikali dengan perubahan flux pada coil 1 terhadap perubahan arus I1. Ini adalah self inductance atau induktasi sendiri, jumlah lilitan dikali perubahan flux magnetik yang disebabkan oleh perubahan arus 1. Nah, oleh karena itu kita bisa turunkan lagi tadi, karena V1 sama dengan N1 kali dP1 per DI1 kali DI1 per DT, yaitu tegangan V1 adalah jumlah lilitan coil 1 N1 dikali perubahan flux magnet pada coil 1 terhadap arus pertama dan dikali dengan perubahan arus 1 terhadap waktu. Kita bisa masukkan bahwa N1 dP1 per DI1 yaitu jumlah lilitan coil 1 dikali perubahan flux magnetik 1 dan per DI1 ini adalah self induktansi coil pertama. Sehingga kita bisa sederhanakan bahwa tegangan induksi tegangan yang diinduksikan oleh coil pertama ini yaitu V1 adalah self inductance L1 dikali dengan perubahan arus pertama terhadap waktu. Kemudian untuk yang di coil kedua hanya ada sebuah flux magnetik saja yang terhubung dengan coil 2 yaitu P12. Hanya P12 saja. Kalau yang coil pertama ada dua flux magnetik yaitu P11 dan P12. Tapi untuk coil kedua hanya P12 saja. Jadi tegangan yang diinduksikan di coil kedua ini adalah tegangan 2 yaitu jumlah lilitan pada coil kedua dikali perubahan flux magnetik P12 ya, flux magnetik antara coil 1 dan coil 2 yang berubah terhadap waktu. Berubah waktu karena arus I1T tadi itu yang berubah terhadap waktu. Sehingga tegangan yang diinduksikan, tegangan 2 atau tegangan yang diinduksikan oleh coil kedua itu V2 ini kalau kita jabarkan lagi, karena dia terpengaruhi asalnya dari arus pertama yang berubah terhadap waktu, maka V2 ini tegangan yang diinduksikan oleh coil 2 ini adalah jumlah lilitan N2 dikali perubahan flux magnetik 12 terhadap arus 1 dikali perubahan arus 1 terhadap waktu.
Kalau tadi itu N1 D P1 per DI1 adalah L1, induktasi sendiri coil 1. Nah, kalau ini N2 DP12 dan DI1 itu merupakan mutual induktans M21. Kita akan mendapatkan simbol M21 di sini sebagai induktansi mutual pada coil 2 yang disebabkan oleh coil 1. Jadi 21 ini menunjukkan subscript 21 menunjukkan bahwa induktansi ini terkait dengan tegangan yang diinduksikan pada coil 2 karena disebabkan oleh arus yang ada pada coil 1, sehingga disebut M21, yaitu induktansi mutual dari tegangan yang diinduksikan oleh coil 2 yang disebabkan arus yang melewati pada coil 1. Jadi M21 ini flux magnetiknya flux magnetik 12, itu flux magnetik yang dikeluarkan oleh coil 1 yang mempengaruhi yang mengenai coil 2 sehingga menyebabkan tegangan yang diinduksikan oleh coil 2 disebabkan oleh arus yang melalui coil 1 sehingga disebut M21, mutual induktans. Nah, dengan itu M21 ini adalah N2 dikali N2 jumlah lilitan di coil 2 ini dikali perubahan flux 12 terhadap perubahan arus 1. Ini adalah mutual induktansi 21. Itu bisa dibilang bahwa ini akibat dari ada tegangan yang disebabkan oleh yang diinduksikan oleh coil 2 karena adanya arus 1 yang mengalir di coil 1. Nah, kalau induktansi sendiri itu N2 dP2 per DI2. Nah, ini karena N-nya N2 tapi DI-nya DI1, maka kita sebut aja M21. Mutual induktasi mutual. Sehingga bisa kita sederhanakan, tegangan yang diinduksikan oleh coil 2 itu menjadi M21, mutual induktans 21 dikali perubahan pada arus 1 ya. Di sumber arus pada rangkaian pertama ini terhadap waktu. Kalau tadi V1 tadi adalah self induktasi sendiri L1 dikali perubahan arus 1 per waktu terhadap waktu. Jadi tegangan mutual pada sirkuit terbuka open circuit di rangkaian kedua atau tegangan yang diinduksikan yang melalui coil kedua yang melewati coil 2 atau yang melintasi coil kedua adalah V2 sama dengan M21 DI1 per dt. Tegangan diinduksi yang terinduksikan oleh coil 2 adalah mutual induktansi 21 ya, mutual induktansi 21 yaitu mutual induktansi karena tegangan yang diisi V2 akibat arus I1 pada coil 1 dikali perubahan arus 1 terhadap waktu. Kalau yang V1 tadi
tegangan yang diinduksikan oleh coil 1 adalah induksi sendiri L1 dikali perubahan arus 1 terhadap waktu. Anggap saja kita sekarang merubah ya. Kalau tadi arus I2, kita punya sumber arus I1, sekarang kita pindahkan ada arus I2, sedangkan rangkaian pertamanya open. Kita ingin mencari mutual induktasi 1-2. Kalau tadi 2-1 ya, kalau sekarang 1-2, yaitu tegangan yang diinduksikan oleh coil 1 yang disebabkan oleh arus dari sumber arus I2 yang terhadap waktu yang melewati coil kedua, jadi M12. Jadi ada arus I2 yang mengalir pada coil 2, sedangkan coil 1 tidak ada arusnya, jadi open circuit. Nah, jadi ada magnetic flux magnetik jadi ada flux magnetik P2 yang muncul dari coil 2 ini. Ada dua elemen, yaitu flux P22 ya, yang hanya terhubung dengan coil kedua saja, dan ada flux 21 yang merupakan flux magnetik dari kedua coil, dari coil kedua menuju coil ke satu. Jadi kita sini ada self induktansi L2 ya, dimana flux magnetik kedua ini adalah dua komponen, berarti P21 dan ditambah P22. P21 ini adalah flux magnetik antara coil 2 dan coil 1 ditambah flux magnetik yang pada coil 2 saja. Nah, seluruh flux magnetik P2 ini hanya terkait dengan coil kedua. Jadi penjumlahan kedua flux ini merupakan flux magnetik yang ada pada coil 2, sehingga tegangan yang diinduksikan pada coil 2 itu V2 sama dengan N2, jumlah lilitan coil 2 dikali perubahan flux 2 terhadap waktu. Ini hukum Faraday. Dan karena flux magnetik 2 ini timbul karena adanya perubahan arus, dan perubahan arus ini juga terjadi karena perubahan arus terhadap waktu, maka menjadi jumlah lilitan coil 2 di N2 dikali perubahan flux coil 2 terhadap arus 2, yaitu dP2 per dI2, dikali perubahan arus 2 terhadap waktu, yaitu dI2 per dt, sama dengan self induktansi L2 dikali perubahan arus I2 terhadap waktu. Ini adalah tegangan yang diinduksikan oleh coil kedua, V2. Kemudian pada coil 1 hanya ada satu flux saja, yaitu flux 21, flux P21. Kemudian dia menimbulkan tegangan V1 pada coil 1, yaitu V1 sama dengan jumlah lilitan pada coil 1, yaitu N1, dikali perubahan flux magnetik 21 terhadap waktu. Flux magnetik coil 2 terhadap coil 1 berubah terhadap waktu. Itu sama dengan jumlah lilitan coil pertama, yaitu N1, dikali perubahan flux magnetik antara coil 2 dan coil 1 terhadap sumber arus I2, dan juga dikali perubahan arus I2 ini terhadap waktu. Jadi mutual induktansi M12 ini ya pada coil 1 dengan akibat dari coil 2, yaitu
Mutual induktasi ini dari coil 1, tegangan yang diinduksikan oleh coil 1 karena disebabkan oleh arus yang mengalir pada coil 2, sehingga disebut M12. Satu ini tegangan disebabkan oleh arus pada coil 2, tegangan pada coil 1 yang disebabkan oleh arus pada I2, yaitu M12. Kalau tadi M21 ya, tegangan yang diinduksikan oleh coil 2 karena arus pada coil 1, M21. Kalau ini M12, yaitu mutual induktasi yang menyebabkan terinduksinya tegangan pada coil 1 yang disebabkan oleh arus yang mengalir pada coil 2, yaitu jumlah lilitan coil 1 dikali dengan perubahan flux magnetik antara coil 2 dan coil 1. Flux magnetik dari coil 2 menuju coil 1 yang berubah terhadap arus I2. Sehingga tegangan yang diinduksikan pada oleh coil 1 pada sirkuit yang pertama itu adalah yang sebelumnya ada kita lihat, jumlah lilitan pada coil pertama dikali dengan perubahan flux magnetik dari coil 2 ke coil 1 dibagi perubahan arus, yang berubah terhadap perubahan arus I2, dan kemudian dikali lagi perubahan arus I2 terhadap waktu. Nah, ini jumlah lilitan pada coil 1 dan perubahan flux magnetik dari coil 2 menuju coil 1 perubahannya terhadap arus I2 ini bisa kita ganti dengan mutual induktasi M12. Jadi tegangan pada coil 1 V1 adalah mutual induktasi dari coil pertama yang menyebabkan terinduksinya tegangan coil pertama oleh arus yang mengalir pada coil kedua, itu M12, dikali perubahan arus I2 terhadap waktu. Jadi open circuit pada coil pertama ini menimbulkan atau memproduksi tegangan mutual. Tegangan mutualnya, ya, kalau tegangan mutualnya adalah pada V1 yang diinduksikan oleh coil 1 ini adalah mutual induksi 12 dikali mutual, karena M12 ini mutual kan terinduksinya tegangan pada coil 1 disebabkan oleh arus yang mengalir pada coil 2, M12 dikali perubahan arus 2 terhadap waktu. Sedangkan M12 tadi seperti kita lihat adalah jumlah lilitan pada coil 1 dikali perubahan flux magnetik dari coil 2 menuju coil 1 yang berubah terhadap arus I2 yang mengalir pada coil 2. Jadi, perubahan arus yang mengalir pada I2 itu menyebabkan perubahan flux magnetik dari coil 2 menjadi coil 1 dan terhubung dengan jumlah lilitan N1, sehingga itu menjadi mutual M12, karena mutual M12 ini akan mengkreat atau memproduksi atau menginduksi tegangan V2, tegangan pada coil kedua yang disebabkan atau dikali dengan perubahan arus I2 terhadap waktu, gitu ya. Arus I2 yang berubah terhadap waktu itu dI2 per dt itu menimbulkan perubahan flux magnetik, yaitu dP flux magnetik dari coil 2 menjadi coil 1, yaitu dP21 yang berubah terhadap perubahan arus I2 tadi itu
dan itu juga terhubung dengan jumlah lilitan koil N1 sehingga menginduksi tegangan pertama. Itu makna dari rumus V1 sama dengan N1 D Pi21 dibagi DI2 dikali DI2 per DT. Jadi rumus matematikanya bukan hafalin aja ya, tapi dia memiliki makna ya, memiliki filosofinya, definisinya. Kalau kita paham alurnya, maka kita bisa dengan sendirinya hafal rumusnya. Karena rumus matematika ini kesepakatan, yang penting konsisten kita pakai. Kemudian M2, M12 dan M21 ini sama, equal. M sama dengan M12 sama dengan M21, yaitu induktasi mutual M12 dan M21 tadi itu ya. Dia adalah sama, adalah M. Maka M ini disebut dengan mutual induktansi. Kita sebut M saja. Mau M12 mau 21 ternyata sama nilainya antara dua coil. Seperti self induktansi L, mutual induktansi juga diukur dengan satuan Henrys atau H. Mutual coupling, pasangan yang saling mutual ini hanya ada ketika induktor atau coil itu jaraknya berdekatan. Kalau jauh dia nggak bisa coupling ya, atau jauh. Kalau berdekatan dia ada coupling mutual secara magnetik sehingga ada flux magnet, dan juga disebabkan oleh sirkuit yang sumbernya itu berubah terhadap waktu, sehingga tidak ada arus yang berubah terhadap waktu. Kenapa? Karena induktor itu kalau dalam DC ya, arus searah tidak berubah terhadap waktu, dia menjadi short circuit, seolah-olah induktor itu ya tidak ada induktornya, lewat aja seperti kabel biasa aja. Jadi induktor tuh baru dia terasa induktornya itu kalau arusnya berubah terhadap waktu, sehingga dia bisa terlihat sifat-sifat induktornya. Jadi dia pertama jaraknya itu harus dekat, dan kedua harus sumbernya berubah terhadap waktu, menimbulkan arus yang berubah terhadap waktu. Terima kasih, nuhun, thank you, arigatou gozaimasu, syukran dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.